Kalau kita pengen duitnya banyak, caranya satu, patuhi yang nyipta duit. Sebab duit itu makhluk. Yang namanya makhluk, dia akan nurut kepada yang nyipta dia. Yang nyipta makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen duitnya banyak, maka harus mematuhi Allah. Karena Quran bilang pada surat Al-Baqarah ini ayat 189, waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah lewat pintu. Kalau pengen masuk rumah lewat pintu. Jangan masuk rumah lewat jendela, namanya maling. Maling ada rezekinya tapi dikit, bisa digebukin dulu. Kalau kita pengen rezeki enak, maka cara mendapatkan rezeki mematuhi Allah. Maka kenapa baca sholawat dalail menjadi terapi penarik rezeki? Sebab di dalam kita baca sholawat, taat kepada Allah. Sallu alaihi amrun minallah bisolati ala rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Allah. Maka di sana kita bakal mendapatkan rezeki banyak. Fakaifa yutlabu minhu bimaksiyatihi, maka bagaimana mungkin dituntut rezeki dari Allah dengan cara mendurhakai Allah? Kaifa yustamtaru fadluhu bimukhalafatihi, ataukah bagaimana mungkin dimintai hujan oleh limpahan anugerah Allah dengan cara membangkang kepada Allah? Beda. Baik, sebentar. Kaifa yastamiru, kurang tok berarti kitabnya, kurang itu. Misalnya tok yustamtor, kurang tok. Kalau yastamiru kurang tok, itu udah pasti salah. Itu salah tunas sekali. Kata Imam Ibn Athaillah, bagaimana mungkin kita berharap rezeki Allah lewat jalur mendurhakai Allah? Begitu. Begini saudara, ada karyawan dalam sebuah perusahaan, di otaknya adalah pengennya naik gaji, tapi kerja nggak mau. Tapi pengen gaji itu naik, tapi kerja nggak mau. Tapi pokoknya bagaimana pengen gajinya terus naik, tapi nggak mau untuk menjalankan pekerjaan. Kalau kita bosnya karyawan model begini, kita demen apa enggak? Hah? Demen apa enggak kira-kira? Namanya karyawan apa nih? Songong. Songong itu bukan bahasa Betawi, bahasa Inggris. Song itu artinya lagu. Kalau orang belagu namanya songong. Songong. Betul. Betul. Begitu. Jadi ada namanya hamba songong. Mintanya rezekinya doang, ibadahnya enggak. Namanya hamba songong. Yang kayak begini disebutnya. Waqad qala alaihi afdhalus salati wassalam, la yunalu ma indallahi bisakhatihi. Dan sesungguhnya bersabda oleh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, la yunalu ma indallahi bisakhatihi, tidak bakal didapat oleh apa-apa yakni rezeki yang ada di sisi Allah bisakhatihi, dengan jalan kemurkaan Allah. Ini hadis ada di dalam kitab Al-Musannaf, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Begitu juga Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan ini hadis daripada Abu Umam Al-Bahili. Imam Tabarani meriwayatkan ini hadis di dalam kitab Mu'jam Al-Kabirnya. Bagaimana mungkin kurnia Allah didapat dengan cara murka Allah? Kalau ngomong rezeki saudara, rezeki ini ada 4 tingkatan. Ini yang kita harus pahami. Pertama adalah tingkat paling dasar. Apa itu rezeki tingkat paling dasar? Duit, jabatan, kekuasaan. Ini rezeki paling rendahnya rezeki. Yang kedua, rezeki itu adalah afiat, kesejahteraan. Itu juga rezeki. Sebab orang punya duit belum tentu dia sejahtera, pusing ya. Yang ketiga, rezeki itu adalah dzurriatan thayyibah, anak keturunan yang soleh.
itu rezeki yang paling berharga. Yang keempat adalah ridho Allah dan surganya, itu adalah rezeki. Jadi yang namanya rezeki jangan terpaku pada duit. Rezeki itu luas. Rezeki itu, kalau minta sama Allah, mohon maaf, di dalam adab sufi jangan minta duit. Sebab orang kafir aja dikasih itu. Kalau yang orang kafir dikasih, kita jangan minta itu, berarti kita juga bakal dibagi. Begitu. Mintamu yang orang kafir enggak dikasih, itu namanya rizqul batin. Itu yang paling bagus ya, minta sama Allah itu. Aila yutlabu rizquhu illa biridha. Yakni tafsir hadisnya, tidak diminta oleh rezekinya Allah kecuali dengan jalan keridhaan Allah. Jadi duit itu saudara dilihat, bila kemudian duit itu banyak ama kita makin jauh dengan Allah, namanya musibah, bukan rezeki. Duit kita dikit tapi makin dekat dengan Allah, itu namanya rezeki. Itu begitu. Jadi nggak asal duit, begitu. Dekat dengan Allah atau tidak, begitu. Itu kayak begitu. Wa qad qala ta'ala mubayyinan lidzalik, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala pada menjelaskan bagi yang demikian itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, imbalannya niscaya menjadikan oleh Allah baginya akan solusi dalam setiap problemnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki oleh Allah akan dia min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira yang dia tidak menduga-duga. Jadi yang namanya rezeki itu caranya didapat dengan takwa. Jadi kita harus bisa membedakan antara rezeki dan gaji. Kalau gaji dari bos, kalau rezeki dari big boss, dari Allah. Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki tidak ada selipnya. Kalau gaji ada ukurannya, kalau rezeki tidak ada ukurannya. Kalau gaji bisa ketukar, kalau rezeki nggak bisa ketukar, karena Allah maha menakar. Oleh karena itu kita harus beda-bedakan antara rezeki dan gaji. Kenapa mohon maaf pegawai negeri itu rezekinya seret dikit? Karena dia lebih banyak ngandel sama gajinya dibanding ngandel sama Allah. Itu yang menyebabkan pegawai negeri pusing mulu. Jadi ke dalam dunia sufi ternyata orang men itu bukan perempuan saja. Jadi laki-laki juga bisa ngalamin men dalam dunia sufi. Laki-laki itu bisa saja men. Men itu saudara setiap bulan keluar. Jadi kalau men itu tiap bulan keluar 3 hari bersih, itu namanya men. Jadi bila keluar 3 hari bersih, itu namanya men. Ada orang sebulan sekali dapat gaji 3 hari udah bersih, itu namanya men namanya. Itu perempuan juga ya, perempuan men. Jadi sebulan sekali dapatnya, itu orang men itu sebulan sekali dapat, tapi 3 hari bersih. Ini namanya men, laki-laki kayak begitu. Maka rezeki itu bisa didapat dengan takwa. Kalau gaji dengan kerja, begitu, dengan kerja. Penyebab kebanyakan dikit rezekinya pegawai negeri itu karena dia banyak menghambur-hamburkan waktu. Kerjaan yang bisa hari ini rapi, jangan diewit-ewit sampai ketemu nanti. Itu begitu. Itu tuh yang bikin rezeki dia seret, ngambur-ngamburin waktu itu kayak begitu. Maka kalau kita jadi pegawai negeri, kudu punya usaha sampingan yang kita harus jalani. Apa kayak usaha sampingannya itu, supaya kita gak ngandelin itu, begitu, ngandelin itu. Kalau ngandelin itu kita udah kebaca dah eselon sekian, gaji sekian, ini
udah baca sebelum kita masuk juga udah ada catatan itu, begitu. Jadi kalau pengen rezeki caranya dengan takwa, itu rezeki banyak, sering tak terduga didapatnya, itu rezeki. Maka pintu rezeki itu mematuhi Allah, itu pintu rezeki. Wis kita patuh aja sama Allah, patuh aja, begitu. Jadi kalau orang bukan bagian negeri kayak pengusaha segala macam, kenapa duitnya banyak? Itu karena dia ngandalnya sama Allah, kita enggak ngandalnya sama gajian dia, sama Allah aja. Jadi sehingga Allah kasih banyak kan? Karena kita tawakalnya rendah, jadi dikasihnya segitu takarannya, begitu. Repot kita. Jadi kita harus ngandalnya sama Allah Subhanahu wa taala, ngandalnya biar kita jangan ngalamin pusing, begitu hidup kita. Walihadal makna, dan bagi makna ini qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu fi hizbihi, berkata oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu di dalam kitab hizib beliau, lama qala, ketika berkata oleh beliau, wa aqtina kada wa kada, berikan oleh makan akan anu dan anu. Qala, beliau berkata, wa rizqul haniyu, adapun rezeki yang enak, alladzi la hijaba bihi fid dunya, yang tidak ada hijab pada rezeki di dunia, wala hisab, dan tidak dihisab, wala su'ala, dan tidak ditanya-tanyai sama Allah di akhirat, wala itaba, dan tidak dicerca atasnya fil akhirati, di akhirat. Itu namanya rizqul hani. Maka kita minta tuh sama Allah ar-rizqul al-hani, rezeki yang tidak bakal kena hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling enak, begitu. Kalau kita keyakinannya mantap pada rezeki, maka Allah bakal beri kita banyak. Kucing aja saudara, kucing ijazah gak punya, kantor gak punya, kontrakan gak punya, kantor gak punya. Kucing makanannya ikan. Ikan itu adanya di air. Sampai di detik hari ini nih, namanya kucing sama air takut, rezekinya di air. Kalau cara kita, itu kucing bakal menggugat Tuhan. Tuhan, saya ini bangsa kucing, mancing gak bisa, duit orang gablek. Begitu kata si kucing, rezeki saya di air, sama air takut, gimana saya makannya? Tapi kucing yakin, baca tuh Quran, wa min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, rezeki dijamin. Tenang kucing, masa kita pakai negeri puyang kalah sama kucing? Mantap aja, mantap aja. Ada jalannya, ada jalannya. Fa'ahluhu ala bisati ilmi tauhidi wa syari, maka ahli rizqul hani ala bisati ilmi tauhid, yaitu di atas hamparan ilmu tauhid, wa syari, dan ilmu syara, salimin minal hawa wa syahwat wa tama, padahal selamat dari hawa nafsu dan syahwat dan rakus. Rezeki itu saudara kayak orang biar gampang aja. Rezeki itu kayak orang kalau kita belum waktunya, nongkrong di Kolosek 2 jam, keluar gak kira-kira? 4 jam, keluar gak? Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya kayak anak kita, ya ntar dulu nak kamar mandi, udah keluar dulu di celana. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Udah waktunya. Itu rezeki begitu. Maka kita gak usah bingung dalam hidup. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa ardhah, kata beliau, wa rizquka la yafutuka bitta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rizkimu itu tidak bakalan hilang dengan Anda bersantai-santai, dan tidak bakalan bertambah dengan Anda pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tidak, sebab udah ada takarannya. Begitu, udah ada takarannya. Semuanya begitu. Kita lagi butuh duit, kita lagi libur nih, teman kita panggil,
Gimana ini lagi jadwal libur ini, lu gantiin gua nih, dia sakit. Emang itu rezeki kita. Teman kita penghulunya sakit, emang itu rezeki kita. Emang ada aja jalannya dari Allah. Jadi enak tuh rezeki itu begitu. Jadi kita orang ini jangan bingung masalah rezeki. Orang tidak bakalan mati dengan pensiun, tapi orang bakalan mati bila rezekinya udah habis. Kalau kita masih hidup berarti rezeki kita masih banyak sama Allah, masih banyak. Nyamuk aja waktu ditanya malaikat maut oleh Rasulullah SAW, bagaimana malaikat maut kau cabut nyamuk? Aduh, saya nggak bisa nyabut nyawa nyamuk itu kalau rezekinya masih ada. Maka berapa kali teman kita udah kejebak lolos lagi, itu berarti rezekinya belum habis. Kalau udah habis bentar mati sendiri dia, nggak sampai tebuk-tebuk juga. Itu kayak begitu. Kita jangan kalah sama nyamuk. Begitu. Nyamuk ya Allah, kalau kayak kita, orang tuh kejam amat itu. Ini mata kan kecil banget itu nyamuk. Mata nyamuk sama mata kita gedean mana? Kan gedean mata kita. Itu gedean mata kita. Mata nyamuk. Nyamuk matanya kecil banget. Ya Allah. Itu ya Allah, manusia betapa kejamnya itu manusia. Emang innal insana kana zaluman jahula. Kurang ajar manusia. Udah tahu mata nyamuk kecil, lampu dimatiin. Kan tanpa gelap banget. Udah lampu dimatiin, pakai autan lagi. Udah pakai autan, pakai selimut. Aku gak kejam itu. Tapi kata nyamuk, terserah lu mau pakai apa, kayak gua mau punya Tuhan. Maka biar kata kita pakai autan, nyamuk belum pernah salah gigit kita. Pas pada lubangnya, karena dia punya Tuhan. Masa kita orang majelis takut sama hidup? Kebangetan kita. Kita orang majelis yakin aja, hidup-hidup. Gitu. Jangan takut. Gitu. Kalau pengen rezeki, dekati Allah. Caranya baca sholawat, dalailul khairat, baca sholawat. Sebab apa? Dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dikasih dunia, dekati Nabi Muhammad. Caranya baca sholawat. Wis rezekinya banyak. Ustadz, kalau yang baca sholawat nggak bakal kehabisan duit, biar kata pandemi. Beneran? Asal baca sholawat, itu mau udah jaminan. Kayak begitu. Baca sholawat. Sholawat yang terhebat dan lagi dalail khairat. Kita baca dalail, wis rezekinya banyak. Itu kayak begitu. La takun mudabbiran ma'allahi ta'ala. Jangan menjadi oleh kamu mudabbiran, yaitu orang yang mengatur. Enggak ada ya. Wahdar minat tadbiri ma'allahi ta'ala. Hindari olehmu daripada mengatur ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Jadi kalau kita pengen jadi hamba yang benar, kita jangan mengatur Tuhan. Begini saudara, biar gampang. Ada orang nenamu ke rumah kita, nenamu ke rumah kita. Waktu dia datang ke rumah kita, dia langsung bilang begini, ini Pak, salah, meja makan ini bukan di ruangan sini, kudunya ruangan sono. Ini ruang tamu ini bukan di sini, ini feng shui-nya gak masuk ini, kudunya di sono. Ini kamar bukan di sini, kudunya di sini. Ini sofa bukan di sini, kudunya di sini. Nih kalau kita tuan rumahnya tamu model begini, namanya tamu apa ini? Tamu apa? Songong. Kenapa songong? Ngatur. Yang namanya tamu diatur, yang namanya tuan rumah mengatur. Kita ini nenamu di desanya Allah. Dunia ini namanya adalah desanya Allah. Kita ada di desanya Allah. Itu jangan ngatur-ngatur Allah, jangan. Kita kudu nurut aja. Itu mengakunya hamba Allah. Hamba tuh ngatur apa diatur? Kalau Tuhan ngatur. Ada orang aku hamba Allah, pagi-pagi tanggal 7, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyak. Ini ngatur apa diatur? Songong.
Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam ikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan akhlak yang baik ngatur-ngatur Tuhan. Akhlak yang baik itu adalah bila kita memiliki husnul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah kita ngerjain sholat duha aja cuman karena kita ini awam enggak kedengeran bahasa malaikat. Itu kalau orang udah sholat duha, ini malaikat tolong dibatin, ngajuin proposal nih ya. Itu kalau udah sholat duha gitu udah paham. Jadi nggak usah pakai diomongin, sholat duha aja banyak begitu, udah paham. Ini minta rezeki, udah paham gitu, udah. Jadi begitulah kita adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngatur, nggak ngatur. Ngatur itu kurang bagus. Kita ini tamu di dunia ini, saudara. Tamu itu jangan ngatur. Lihat tuh orang pengantenan, fokus aja kita sama pengantennya. Udah makanan udah disiapin sama Saibul Hajat, pokoknya pikiran kita lihat pengantin. Jangan kita menjauhi mata dengan pengantin, jangan. Pokoknya pengantin aja, menu semuanya udah disediain. Siapa pengantinnya? Nabi Yuna Muhammad SAW. Begitu. Itu pengantinnya. Kita fokus sama Nabi aja. Itu Saibul Hajat, Allah udah nyiapin segalanya. Kita tahu, udah tenang aja. Kata Nabi, ad-diyafatu salah satu ayat. Hak tamu itu 3 hari. Kalau ada orang menamu ke rumah kita, 3 hari kita melayani. Hari ini makan, besok kita kasih makan, besok kita kasih makan. Itu hak tamu 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari udah seminggu, kita boleh tanya tuh tamu, ente mau kontrak? Mau apa? Kalau lewat dari 3 hari, hak tamu cuma 3 hari. Dan ingat kata Allah dalam Al-Quran ketika Nabi menyatakan ad-diyafatu satu ayam, Allah bilang wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di mata Allah 1000 tahun, maka 3 hari itu 3000 tahun. Kita di dunia hidup 3000 tahun masih kasih makan sama Allah, apalagi 60 tahun. Jangan takut. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qoma anka ghairuka la takum bihi anta li nafsik. Kata Imam Ibn Athaillah, istirahatkan jiwamu daripada ngatur-ngatur Tuhan. Sebab apa yang sudah diurus oleh Tuhan tak perlu kau ikut campur mengurusnya. Rezeki itu bagian Tuhan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam li alaika faridah wa anta alayya rizqun. Tugasmu ibadah, rezeki tanggung jawab saya. In atoktani in asaitani lam afutka min rizqika. Andai kau mendurhakai saya dan nurut, rezeki tetap saya kasih. Walakin anta madmum, tapi anda hina di mataku. Begitu. Tapi kalau kita nurut, enak. Jadi kita jangan terlalu banyak pusing. Lihat teman-teman kita yang stres, mikir rezeki gimana ngegedein bocah, gimana ngegedein bocah. Sekarang udah ngawinin, begitu. Itu yang bingung. Masih diomelin sama Allah, masih kita yakin enggak? Yakin, mantap sama Allah. Jangan takut, jangan takut. Saya itu banyak memotivasi teman-teman majlis itu. Baca ratib, haddad, Malim Syafi Adam itu begitu. Waktu saya punya paman Kiai Durjani, tadi Pak Edi itu bilang, saya Budin bilang sama Malim, doain ini ponaan saya ini Pak, biar ada rezekinya. Enggak perlu saya doain, Ustaz, kata Malim, ntar rezekinya banyak nih si Pak, banyak. Begitu. Itu ditanya mamanya, emang apa? Saya dikasih ratib suruh diamalin. Asal lu amalin, ente amalin, ini rezekinya banyak. Baca ratib adat nih, dikasih. Baca ratib, ratib aja. Apa sih ratiban itu? Ngajuin proposal sama Allah. Kalau main lotre 36 kotak diisi masa agak nembus ya kan? Begitu, baca aja. Begitu, ada rezekinya, bener.
Maka kita harus baca ratibul haddad, baca dalail, biar dapat pengantin aja dah, fokusnya pengantin. Nanti diopini nama tuan rumah. Kalau kita nyolok-nyolok sama pengantin kurang ajar, dia mana betul diusir bisa. Maka kita sama Allah jangan banyak ngatur. Sebab apa? Kalau kita ngatur kayak orang kurang percaya sama Allah. Masa tokek aja dipikirin, lalu kemudian kita kagak. Di mana bos dalam perusahaan menyuruh karyawannya kerja, si karyawan jangan mikirin gaji. Itu tugas bos yang mikirin. Anda mau kerja aja, jangan pikirin, kerjain aja, enak-enak. Kita juga begitu, kerja aja mau Allah, urusan rezeki Allah pikirin. Hidup begitu, jangan takut. Sehingga wahdar minat tadbiri ma'allah, hindari olehmu daripada mengatur-ngatur Tuhan. Jangan ngatur Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, kata malaikat Jibril datang, fanazala Jibril alaihissalam, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, ya Ibrahim, alakah hajat? Ibrahim, Anda butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, amma ilaika falak. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, aneh kagak butuh bantuan ente. Kata mereka Jibril, iya maneh, ama Allah, ente mau dibakar, ente nggak mau ngajuin proposal biar selamat? Enggak. Emang apa? Ente kan mau dibakar? Begini. Kata Nabi Ibrahim, Allah tahu nggak kalau saya ini mau dibakar? Ya tahu. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Kalau ngatur orang yang udah tahu kita atur-atur, namanya kita songong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nggak minta, dikasih. Kenapa? Karena jiwanya diistirahatkan daripada ngatur-ngatur Allah. Jangan begitu. Kita banyakkan memuji aja. Orang yang memuji itu akan dikasih banyak dibanding yang minta-minta. Ada dua teman kita, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji, wah mau bagus, orang lain aja dibantu, apalagi teman. Ini yang paling nyes di hati kita, yang minta apa yang muji? Allah begitu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utisailin. Siapa sibuk memuji, kagak keburu minta, saya beri lebih banyak dari yang minta. Begitu kata Allah. Muji aja. Coba aja. Gitu. Makanya kita didik tuh santri-santri Qausuribat, a'dadtu likulli dzikrin hasbiyallah. Likulli dzikrin hasbiyallah. Kalau sempit hasbunallah. Hasbun muji Allah. Wis banyak. Ada aja jalan. Ada. Enggak baca. Ada aja. Famisalul mudabbir ma'allah ka'abdin arsalahu sayyidu ila baladin liyasna'alahu siyaban. Maka ada pun perumpamaan orang yang ngatur-ngatur bersama Allah, yaitu seperti seorang budak arsalahu sayyidu yang mengirim akan budak oleh tuan ila baladin kepada satu daerah liyasna'alahu siyaban, agar membuat oleh si budak untuk tuan siyaban akan pakaian. Fadakhalal abdu tilkal balada, maka masuk oleh si budak akan itu daerah. Faqala, lalu berkata oleh budak, aina askunu, di mana saya harus tinggal? Waman atazawwaju, siapa perempuan yang aku kawini? Jadi ada seorang budak diutus oleh seorang tuan, biar gampang budak, seorang pegawai dikirim oleh pimpinan perusahaan ke satu daerah, disuruh ngerjain tugas. Kali ini yang paling gampang nih, kita contoh dulu yang Ibnu Athaillah angkat. Ada seorang budak
disuruh oleh majikan, ente pergi ke kampung sebelah, ente buat baju buat saya. Maka si budak itu pergilah ke kampung sebelah itu. Lalu udah di kampung dia bilang, mana gaji saya? Saya bakal tinggal di mana? Saya makan bagaimana? Saya minum bagaimana? Saya kawin bagaimana? Ini namanya budak songo. Mikirin kawin, mikirin gaji, mikirin makan, mikirin minum. Kerjaan dia jahit baju kagak dikerjain. Itu namanya budak kagak benar. Begitu Allah kirim kita ke dunia, namanya negeri sebelah. Kirim ke dunia untuk apa? Untuk ibadah sama Allah. Lalu otak kita duit mulu. Ini namanya ngatur Allah. Udah Anda mau kerjain tugas Anda sebagai khalifatullah fil ardi. Tugas Anda jalani. Jadi rezeki itu banyak-banyak. Di toren ini baru, airnya kita intip banyak. Keran baru dari Singkong, tapi ngapa jalannya air ceret, periksa pipanya. Jangan-jangan di saluran air ini banyak pasir yang nyumbat. Biar kata keran baru, toren banyak air, tetap air jalannya seret gara-gara ada penyumbatan pada saluran air. Rezeki saudara, kita nggak usah ngomong Allah ketinggian. Malaikat Mikail itu namanya Menteri Keuangan dan Sosial, dan kita paham. Itu Menteri Keuangan dan Sosial itu Mikail. Itu Sri Mulyani itu. Sri Mulyani. Itu rezeki kita di dia masih banyak. Di Mikail, jangan di Allah, di dia aja masih banyak. Begitu di dia aja masih banyak tuh di Mikailnya tuh. Rezeki kita, tandanya kita masih hidup. Maka kita orang ini tugasnya kerja aja. Gaji udah dipikirin, udah kerja aja tugasnya. Kita orang ini tugasnya ibadah. Jangan otaknya mikirin duit, tugas kita aja. Kalau rezeki kita seret, kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizki bidzambil ladzi yusib. Sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya karena ada pasir yang nyumbat dia, ada dosa yang dia kerjakan. Penyebab rezeki kita seret, ada kesalahan pada kita. Maka kesalahan itu tuh yang harus dibongkar, pasirnya dibuang, ntar juga ngocor lagi. Maka kata Al-Quran, istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yumdidkum bi amwalin yumdidkum bi amwal. Kalau udah salurannya dirapihin, ngocor lagi. Maka ada rezeki kita seret, ada kesalahan kita. Kita ingat-ingat tuh kesalahan. Apa kita banyak bohong sama Allah? Zaman susah, pokoknya ya Rob, kalau berak senggol ya Rob, masjid saya sumpah 2 juta. Itu di hati. Allah kasih pura-pura itu saya bukan nadar, azab kata dia. Ntar dia nadar, berubah lagi. Ini ngibulin Tuhan mulu ini. Ngibulin kayak begini. Ini yang membuat seret nih rezeki. Kita yang membuat seret, bukan Allah. Karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Cek itu pelanggarannya. Kalau orang dagang bohong, itu bukan Islam, bukan kafirnya. Orang dagang asal dia benar, rezekinya lancar. Tapi kalau udah bohong, bahaya dia. Itu namanya bidzambi, karena nabinya mengatakan pakai pelang, dosa tertentu tergantung kesalahannya. Gitu. Kalau kita orang nih penceramah, bisa aja kita bilang iya, akhirnya enggak. Itu menutup rezeki. Teman kita bilang jangan undang dia, yang bohongin nama kita, kagak datang dia. Padahal orangnya pindah ke kampung sebelah. Itu bisa menyebabkan rezeki kita seret. Pokoknya apa aja, itu ada kesalahan dari diri kita. Jadi kita orang ini kayak seorang karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke satu kampung, dikasih tugas, boro mikirin tugas, mikirin gaji, seret rezekinya. Kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Itu udah ada bagiannya.
rezekinya ada. Begitu, rezeki milik nggak dijamin, rezeki dijamin. Ini kita mancing, lalu kita dapat gurami satu, kita goreng, sudah kita goreng taruh di meja makan, lalu kemudian kata kita astagfirullah, kecap lupa ke dapur, kita balik ke dapur, balik ke meja makan, itu ikan ora ada, dimakan apa? Kucing. Saya mau tanya, ini ikan rezeki siapa? Hah? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Milik nggak dijamin, rezeki dijamin. Itu rezeki. Maka nggak ada dalam Al-Quran wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi milkuha, nggak ada. Illa 'alallahi rizquha. Milik nggak dijamin. Milik kita bisa aja rezeki orang, bisa aja rezeki anak, rezeki bini, miliknya milik kita. Milik nggak dijamin. Yang dijamin oleh Allah rezeki. Karena itu fastagil bidalik, fastaghola bidalika. Maka sibuk oleh si budak dengan yang demikian itu, ngomongin makan, nikah, tidur, minum, wasorofa himatahu lima hunalika, dan memalingkan oleh si budak akan cita-citanya budak bagi apa yang demikian itu. Wa aqtola, dan menyia-nyiakan oleh budak ma'amarahu sayyid, akan apa yang diperintahkan oleh majikan kepadanya, hatta da'ahu ilaih, sehingga memanggil oleh majikan akan budak kepadanya. Bagaimana kira-kira? Fajazahu minas sayyidi in jazahu al-qati'atu wa wujudul hujubati. Maka adapun balasannya, gajiannya, balisannya si budak dari majikan, kalau membalas oleh si majikan akan budak, yaitu memutuskan rezekinya dan adanya hijab, listighalihi bi amri nafsihi, karena sibuknya budak dengan urusan dirinya, an haqi sayyidihi, dari hak atau tugas tuannya. Orang yang kemudian kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai sholat nggak keburu, apa nggak keburu, rezekinya seret-seret, rezeki seret. Maka kita orang kalau rezekinya banyak, jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Tugas kita aja, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Pikirin ini, itu aja yang harus dipikirin oleh kita. Jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Kalau kita ngatur-ngatur Allah, bahaya. Kadzalika anta ayyuhal mukmin, seperti demikian itulah keadaannya adapun engkau wahai orang mukmin. Akhrajahal haqqu ila hadidar, mengeluarkan akan kau oleh Allah, mengirim akan kau oleh Allah ila hadidar, ke ini negeri. Wa amaraka fiha bi khidmati, dan memerintah oleh Allah al-haq akan kau di ini negeri untuk berkhidmat kepada Allah. Wa qama laka bi wujubi tadbir minatan minhulak, dan menjalankan Allah bagi dengan adanya pengaturan Allah sebagai anugerah dari Allah bagimu. Udah rezeki Allah yang atur. Fa in istaghalta bi tadbiri nafsika an haqqi sayyidik, maka jika lo sibuk oleh kau dengan mengatur dirimu, meninggalkan tugas tuan, faqad adalta an sabilil huda, maka sungguh kau menyimpang dari jalan hidayah, wasalakta masalakar roda, dan kau menempuh akan jalan kehinaan, kerendahan. Rezeki kita seret, patuh aja kita Allah, jangan takut. Jangan takut, kita fokus saja, fokus. Insya Allah rezeki kita banyak-banyak. Orang kalau masih hidup masih ada rezekinya, begitu masih ada. Ini kayak corona nih. Kalau saudara pengennya udah apa terus ada? Hah? Corona ini pengen udah apa terus? Udah. Nah teman saya yang dagang masker itu pengennya terus, pengen. Jadi masing-masing ada rezekinya, biarin aja. Begitu, ada jalan rezekinya ada. Ya, kalau mereka aja yang dagang masker yang pengen terus sholat duha 12 rakaat, saya pengen corona terus. Masa kita yang pengen corona udah sholat duha juga kagak? Ini namanya salah kita. Salah. Kita juga kudu ngerjain juga. Wa misalul mudabbir ma'allah waladzi la yudabbir, adapun perumpamaan orang yang mengatur bersama Allah dan orang yang tidak mengatur, ka'abdaini lil malik, seperti dua budak bagi raja.
Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, famustaghilun bi awamiri sayyidihi, maka yaitu sibuk dengan perintah tuannya, la yaltafitu, tidak menoleh itu tidak banyak mikirin, ila malbasin, kepada pakaian, wala makalin, dan tidak makanan, bal inna mahimatu khidmatu sayyid, bahkan hanya saja adapun cita-cita dia yaitu berkhidmat kepada majikan. Fa asqala mudzalika li ta'arrudi li hududi nafsihi, maka menyibukkan akan mudah oleh yang demikian itu himmah daripada merencanakan bagi bagian-bagian dirinya. Maka seorang budak yang sibuk dengan tugas apa yang diatur, nggak pernah mikirin gaji saya, makan saya, udah ada bagiannya. Ini yang kayak begini nih, nggak banyak mengatur untuk dirinya, itu namanya la yudabbir. Wa amal abdul akhar, adapun budak yang lainnya, fa kaifa talabahu sayyidu wajadahu yaghsilu siyabah, maka kapan-kapan menuntut akan dia oleh majikannya, wajadahu, maka mendapati oleh majikan akan dia yang silusia bahu, mencuci akan pakaiannya, wa fi siyasati markubihi, pada mengurusi kendaraannya, wa taksini jihi, dan membaguskan dandanannya, fal abdul awal aula bi iqbali sayyidil abdis sani, maka adapun budak yang pertama yaitu lebih utama, lebih berhak dengan menghadapnya, mendekatnya tuannya daripada budak yang kedua. Wal abdu inamasturiya li sayyid la li nafsi, budak itu hanya saja dibeli untuk tuan, bukan untuk dirinya. Kalau kita hamba Allah, kita udah dibeli sama Allah, jangan ngatur diri kita, Allah yang ngatur. Jalani tugas kita, jangan memikirkan tugas Allah, biarkan Allah sebagai Ar-Razzaq, tapi tugas kita patuhi perintahnya, jalani perintah itu. Di sana ada rizki kita yang banyak. Kadzalikal abdul basirul muwaffaq, seperti demikian itulah seorang hamba yang memiliki mata hati al-muwaffaq, yang diberikan taufik. La tarahu ila masghulan bi huquqillah, tidak melihat oleh kamu akan si Abdul Basir kecuali sibuk dengan hak-hak Allah, wa imtisali awamirihi, dan menjunjung tinggi perintahnya, an mahabbi nafsihi, daripada kecintaan dirinya, wa muhimmatihi, dan kepentingan dirinya. Falamma kana kadzalika, maka ada oleh si Abdul Basir seperti demikian itu halnya, qama lahul haqqu, maka mengurus baginya oleh Allah Subhanahu wa taala bikulli amri, dengan seluruh urusannya, wa tawajjaha lahu bijazili ata'i, dan menghadap oleh Allah baginya dengan keagungan anugerahnya, lisidqihi fi tawakkulihi, karena benarnya si budak Abdul Basir pada tawakalnya dia, liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang tawakal atas Allah maka dia Allah yaitu mencukupinya. Kalau sampai sekarang kita rezeki belum cukup, pastikan tawakal sama Allahnya belum rapi, dan tugas itu. Wal ghafilu laisa kadzalik, adapun hamba yang lalai tidaklah dia seperti demikian itu. La tajidu illa fi tahsilid dunya, tidak mendapatkan dia akan Tuhan kecuali pada menghasilkan dunianya, wa fil asya'illati tusiru ila hawa, dan pada perkara-perkara yang menyampaikan perkataan dia kepada hawa nafsunya. Hamba yang lalai mikirin kepentingan dunia, mikirin perut, mikirin makan, tidak mikirin Allah yang memberi dia hidup. Ini yang membuat rezeki seret. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, waqtul buyuta min abwabiha, kalau masuk rumah lewat pintu, kalau pengen rezeki lewat pintu rezeki. Siapa pintu rezeki? Ketaatan. Maka caranya deketi dunia yang dicipta karena dia. Singkatnya, babuna ilallah huwa rasulullah, wa babuna ila rasulillah kasratus salati alaih.
Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah, dan pintu kita menuju Rasulullah adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Tidak ada cara solawat yang paling top markotoh, yang paling cepat mendatangin duit selain melazimkan membaca dalailul khairat. Bacalah dalail, hidup jadi stabil, hidup tidak labil, rezeki insya Allah tambah banyak. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang berlimpah, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.